Brain fog sendiri itu sebetulnya bukan kondisi medis ya, bukan kondisi. Itu brain fog itu adalah sindrom. Pasca sembuh dari COVID-19 nih, kadang-kadang orang masih ada pengaruhnya, ada keluhan-keluhannya. Salah satunya adalah menjadi pelupa. Betul itu, Dokter Yu? Begini, tadi Mbak Rara sempat menyebut brain fog. Brain fog, betul. Brain fog sendiri itu sebetulnya bukan kondisi medis ya, bukan kondisi. Itu brain fog itu adalah sindrom. Gitu ya. Sindrom itu apa sih? Sindrom itu kumpulan gejala yang tidak jelas penyebabnya. Itu sindrom. Gitu ya. Jadi brain fog ini termasuk sindrom. Gitu. Brain fog itu adalah kondisi keadaan yang ditandai dengan salah satunya adalah kebingungan, confusion ya, gitu. Terus gampang lupa itu, forgetfulness gitu. Terus lack of focus ya, and mental clarity. Jadi nggak fokus dia itu. Aku tadi ngomong apa ya gitu. Ngapain aku kesini gitu ya gitu. Ngapain aku kesini gitu. Lah, aku kok di sini gitu ya. Lah, aku tadi pesen kopi gitu. Jadi itu ada ada gangguan focusing dan mental clarity ya. Jadi itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi artinya pada biasanya orang ini nggak gini ya. Habis sakit kok kayak gini gitu ya, bingung gitu. Ngapain aku kesini gitu ya. Itu semua yang disebut brain fog syndrome itu. Brain fog syndrome itu adalah kumpulan-kumpulan gejala. Gitu. Nah, itu tadi. Tapi kalau misalnya ada nggak penyebab khas dari yang namanya brain fog syndrome ini? Iya, gitu iya. ya. Sebelum kita menghubungkan dengan yang namanya COVID-19. Oke. Jadi ya jauh sebelum COVID-19 ada gitu ya. Brain fog itu sudah terdefinisikan. Jadi sudah ada dokter-dokter atau ahli-ahli saraf itu sudah memahami. Ada yang namanya brain fog. Nah, penyebab-penyebab brain fog yang paling sering gitu. Apa sih penyebab brain fog yang paling sering gitu? Misalkan stres berkepanjangan. Ya. Chronic stress gitu. Nah, chronic stress itu bisa menyebabkan yang namanya menaikkan tekanan darah, terus menurunkan imunitas tubuh gitu ya. Dan trigger dari depresi. Depresi beda ya Mbak Rara dengan stres, beda gitu. Okay. Beda. Levelnya beda ya, sudah lebih ini lagi beda, ya. Beda kondisi, beda keadaan. Okay. Tidak sama gitu, tidak sama. Bahwa stres bisa memicu depresi, ya gitu. Tapi depresi tanpa stres juga bisa gitu ya. Stres itu beda. Orang itu bisa stres, orang itu bisa depresi dan bahagia, gembira pada saat yang sama. Itu berbeda. Ya. Nanti ini kita tidak membahas depresi, kita membahas brain fog. Tapi depresi itu bisa menyebabkan brain fog gitu ya. Ya, jadi tidak selalu. Apakah orang depresi selalu kebingungan? Enggak, gitu ya. Ya, seperti saya ini seumur hidup saya depresi sejak tahun 86 gitu. Iya, depresi itu lebih banyak yang menetap gitu ya. Seperti Abraham Lincoln dan Winston Churchill itu seumur hidupnya itu berjuang menghadapi depresinya. Seperti saya juga. Tapi saya hampir jarang saya itu mengalami yang namanya lack of focus itu ya. Fokus itu jarang gitu. Meskipun saya seumur hidup saya itu berjuang menghadapi depresi saya. Itu depresi. Jadi salah satunya adalah stres. Stres bisa memicu depresi. Stres juga bisa memicu adanya yang namanya brain fog tadi. Yang kedua, selain stres apa? Tidur yang kualitasnya jelek gitu ya, lack of sleep gitu ya, itu bisa menyebabkan brain fog gitu ya, brain fog. Tidur itu setiap orang beda Mbak Rara. Kalau saya setengah sampai 1 jam sehari sudah cukup bagi saya. Tapi kalau bagi orang lain perlu 8 jam, 9 jam ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Itu lack of sleep ini yang bisa menyebabkan brain fog tadi. Misalkan saya biasa tidur 1 jam,
terus kemudian mendadak 8 jam, 8 hari saya nggak bisa tidur sama sekali. Itu akan saya mengalami lack of sleep itu namanya ya gitu. Mm-mm. Yang ketiga apa? Yang paling banyak adalah faktor-faktor hormonal change gitu ya. Perubahan status hormonal dalam tubuh itu juga bisa menyebabkan brain fog. Gitu. Mm-mm. Apalagi diet ketat. Loh itu diet ketat kenapa gitu? Karena otak kita mendadak tidak mendapat pasokan glukosa yang seperti biasanya. Kita mengalami brain fog gitu. Ya. Obat-obatan itu juga bisa mendapatkan brain fog gitu. Nah, kalau kita melihat 5 tadi itu, 5 ini bisa terjadi pada saat kita mengalami COVID-19, benar nggak? Betul, Ya, semuanya ada ya, stres, depresi, ya kurang kita tidur. stres gitu, kurang Iya, tidur, perubahan hormon karena kita mendapatkan obat-obatan, diet yang tidak biasanya. Jadi kalau kita mengatakan, lah ya tidak COVID ya bisa kalau mengalami 5 ini. Nah kalau kemudian penderita-penderita COVID-19 yang mendapatkan obat terus mengalami stres, kenapa? Lah dia nggak boleh ketemu orang-orang 14 hari dikurung gitu, apa nggak stres dia gitu ya. betul. Ya, terus kemudian tidurnya juga karena dia tidak melihat itu di luar itu siang apa malam, bingung dia itu. Jadi Mhm. tidur siang malamnya mencicil gitu ya kayak Mhm. satpam gitu. Jadi Mencicil. akhirnya ya akhirnya hal-hal yang seperti yang terjadi itu bisa memicu yang namanya brain fog tadi. Brain fog berhubungan langsung dengan COVID-19 enggak, tapi penderita COVID-19 itu mengalami hal-hal yang bisa memicu brain fog gitu. Ya Mhm. tadi itu salah satunya 5 tadi yang saya sebutkan. Masih banyak yang bisa menyebabkan brain fog. Dan brain fog sendiri bukan kondisi medis, tapi bisa muncul dalam berbagai keadaan kondisi medis. Gitu ya Mbak Rara.